Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Koji TV dalam acara Indahnya Islam. Kali ini kita masih melanjutkan pembacaan dari buku ini Syekh Alif Jaber, jadi tentang amalan ringan paling menakjubkan dan 20 kiat menuju kebahagiaan hidup. Jadi ini kita masuk ke bab yang kedua dengan judul adalah 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Mau tahu isinya apa? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita akan langsung aja, kita mulai dari 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Pembaca yang dirahmati Allah, waktu subuh itu memiliki banyak rahasia dan keberkahan. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah-ibadah di waktu subuh. Setidaknya ada 8 keberkahan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan dari ibadah-ibadah subuh tersebut. Yang pertama adalah orang yang salat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid itu merupakan tanda iman. Melaksanakan salat subuh berjamaah itu adalah cahaya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ini hadisnya seperti ini ya, dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Nah, jadi dari hadis itu dikatakan bahwa Allah akan memberikan cahaya yang sempurna kepada orang-orang yang suka datang berjamaah ke masjid di saat gelap. Itu adalah salah satu karunia Allah. Yang kedua ya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia tidak pernah memikirkan masalah, karena memang tidak ada masalah. Ia terjamin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Judab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah. Itu dari Air Muslim ya, ini hadisnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, itulah yang kedua. Jadi tadi udah dua ya. Sekarang yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala salat malam dari isya sampai subuh. Maksudnya, siapa di antara kita yang bisa mengerjakan sholat malam dari isya sampai subuh? Tentu tidak ada. Kita paling bisa melaksanakan sholat malam selama 1 jam atau setengah jam, kurang lebih sebanyak 2 rakaat atau sampai 8 rakaat, dan ditambah sholat sunnah witir. Tetapi dengan hadirnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun kita tidak mengerjakan sholat malam sepanjang malam, kita tidur dari isya sampai subuh, lalu menghadiri sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, kita seperti sedang sholat sepanjang malam. Allahu Akbar ya. Ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya nanti bisa dilihat. Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Nah, dari hadis ya. Nah, jadi dari hadis ini dapat dikatakan bahwa barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, ia seperti mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Maka bersyukurlah dan beruntunglah bagi siapapun yang istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat,
Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya bisa dilihat bahwa dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat barda'in, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. Itu dari hadis Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima, mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Banyak orang yang melalaikan sholat sunnah qabliyah subuh ini, padahal pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah azan dan sebelum sholat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Wow, berarti 2 rakaat itu sebelum subuh sangat bagus sekali. Ini adalah sunnahnya, apalagi yang wajib. Dan ada salah satu hal yang selalu saya perhatikan kepada para jamaah, yaitu tidak memperhatikan ketika azan. Saat muadzin sedang mengumandangkan azan, banyak yang sibuk dengan HP-nya, sibuk berbicara dengan temannya, atau diam tapi tidak mengikuti muadzin. Padahal ada sebuah hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, khususnya ketika muadzin berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita menjawab, wa ana asyhadu alla ilaha illa wahdahu ala syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh radiyatu billahi robba wa bi muhammadin rasuluh wa bi islami dina. Nah ini tulisannya ya, silahkan dilihat. Ini beda dengan zikir yang kita kenal, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Itulah zikir yang biasa kita kenal. Tetapi jika dalam azan, ketika muadzin selesai membacakan syahadat, sebelum membaca hayalah sholah, kita langsung berkata, ini tulisannya bisa dibaca ya, wa anna asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadiyatu billahi robba wa bi muhammadin rasuluh wa bi islami dina. Itu dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dijelaskan, ghafurullahu zambuhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi dan ketika selesai azan jangan lupa langsung membaca ini bacaannya. Tambahan innaka la tukhfil mi'ad adalah tambahan dari riwayat Imam Al-Bukhari, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, kita terjamin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari seperti ini bacaannya. Nah, itulah yang saya bilang kenapa dinamakan rahasia subuh, karena memang tersembunyi dari banyak orang. Pahalanya sangat luar biasa dan rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa. Fa'ala ta'lama nafsum ma ukhfi lahum. Siapapun boleh tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan seperti inilah yang sedikit-sedikit memiliki rahasia, tapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang tak kalah penting lainnya ialah bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Dari Abu Umamah ia berkata, ini hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Belum lagi kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, lalu ditutup dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini rahasia selanjutnya ya, ayat kursi dan kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah. Yang keenam,
Siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Wah, ini saya baru dengar yang ini ya. Saudara, salah satu rahasia yang saya harap kita semua bisa menjaganya karena sangat luar biasa, keutamanya adalah sangat dahsyatnya balasan yang kita dapatkan, yaitu ketika saya namakan dengan sedekah subuh. Kenapa saya namakan sedekah subuh? Karena setiap subuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Setiap subuh dan malaikat yang turun dan berdoa, yang pertama berdoa, ini doanya yang artinya, ya Allah berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang-orang yang berinfak. Kemudian malaikat berdoa, ini doanya, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit. Oleh karena itu, maka saya usulkan kepada para jamaah agar memiliki tabungan yang dinamakan dengan tabungan subuh, khusus buat subuh. Demi Allah, tidak ada yang menjaga amalan ini secara rutin. Berapapun dia isi tak masalah, yang penting rutin. Suami punya, istri punya, anak punya, cucu punya, masing-masing kita punya satu. Biasakan mereka mengisi tabungannya setelah sholat subuh, kecuali dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Bukan hanya doa malaikat, tapi juga yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allahumma barik li umati fi bukuriha. Saya kenal seseorang punya utang yang Allah Maha tahu bagaimana besarnya utang tersebut. Lalu saya berikan amalan untuk agar ia istiqomah menjaganya, dan subhanallah, akhirnya Allah banyak memberikan kemudahan hingga akhirnya utangnya lunas. Sedekah subuh sangatlah luar biasa jika dikerjakan dengan rutin, walaupun sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Karena Allah cinta dengan amalan seseorang yang hamba yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Di saat itulah kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Itulah yang harus kita selalu hadirkan, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, tapi kita juga menghayati kebiasaannya. Maka disitulah akan terasa adanya perubahan. Tidak sampai 1 atau 2 minggu, saudara akan banyak merasakan perubahan yang luar biasa, baik dari segi rezeki, dari segi ketenangan, pikiran, bahkan dari segi ibadah. Ini patut dicoba ini, karena saya juga baru baca ini ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan betapa luar biasanya sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang memiliki berbagai bentuk amalan soleh dan ketaatan. Jadi sedekah subuh ini menurut saya bagus sekali dan bisa diterapkan ini sebetulnya. Yang ketujuh, bahwasannya para malaikat menyaksikan sholat subuh kita. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat kita. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasannya bacaan sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikat. Saya dapatkan sebuah hadis yang sahih, kalau di kantor biasanya akan ada shiftnya, bergantian jadwal kerja, ada yang shift siang, shift malam. Ternyata malaikat juga memiliki jadwal shift. Seperti ini hadisnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada salat fajar, subuh, dan sholat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kalian mendatangi mereka sedang mendirikan sholat. Nah, ini dari hadis Bukhari dan Muslim. Jadi malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi, mereka akan bertemu di sholat subuh. Malaikat yang bertugas malam selesai bertugas akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pagi. Maka malaikat itu akan hadir semua pada saat sholat subuh. Malaikat yang pagi yang baru turun ikut sholat subuh, malaikat malam setelah ikut sholat subuh baru naik dengan membawa laporan. Karena itulah inna Qur'anal fajri kana masyuhada, dan dianjurkan agar imam memanjangkan bacaan sholat saat sholat subuh. Berarti kalau sholat subuh sekarang harus agak panjang-panjang. Oke, sekarang yang ke-8. Seorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh akan mendapatkan rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah tidak akan didapatkan oleh orang yang malas. Imam Ibnu Qayyim berkata, tidur di waktu subuh akan menghalangi datangnya rezeki, karena waktu itu adalah waktu turunnya rezeki, adanya pembagian rezeki dan turunnya keberkahan. Itulah
beberapa rahasia subuh, keistimewaan ibadah di waktu subuh. Semoga Allah memberikan keistimewaan kepada kita untuk menjalankannya. Sudah selesai untuk bab 2 ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada rahasia-rahasia yang bisa dimaksimalkan di waktu subuh. Jadi di waktu subuh ini ternyata ada 8 hal yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan rezeki dan juga keberkahan di kehidupan kita. Apa aja yang kita simpulkan? Yang pertama adalah sholat subuh itu mendapatkan cahaya di hari kiamat ya. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan subuh berjamaah ya, mendapatkan jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari, jadi seharian. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan subuh berjamaah juga orang mendapatkan pahala salat malam dari isya sampai subuh. Jadi mendapatkan cahaya yang pertama, yang kedua dia mendapatkan terjaga perlindungan Allah dari sampai dengan malam, dan yang ketiga seolah-olah seperti menjalankan sholat dari isya sampai dengan ke subuh. Yang keempat, laksanakan sholat subuh berjamaah mendapatkan balasan surga dari Allah. Jadi balasan surga, masuk surga insya Allah. Yang kelima adalah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Wah, itu langkah baik sekali. Yang keenam adalah siapa yang bersedekah. Nah, ini yang saya baru tahu tadi ya, bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat itu. Yang ketujuh adalah malaikat menyaksikan sholat subuh kita dan bahkan ikut sholat subuhnya. Jadi kalau yang shift malam akan sholat subuh baru kemudian pergi itu. Dan yang kedelapan, seorang melaksanakan subuh akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah SWT. Nah, itulah 8 rahasia sholat subuh yang hari ini sudah kita bacakan dan kita pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.